Nah, di sini sebelum pandemi datang, ekonomi yang dijalin banyak negara masihlah berjalan seperti semula dan biasa saja. Beberapa negara juga terus berjalan perekonomiannya, bahkan meningkatkan kualitas ekonomi mereka. Juga lowongan pekerjaan yang masih beramat banyak dan jarang orang yang di PHK atau ditolak kerjanya. Nah, di sini sebelumnya jumlah pengangguran juga masih tergolong dalam batas wajar dan tidak menyebabkan banyak pihak merugi atau bahkan bangkrut. Angka persentase pengangguran di negara maju juga tidak jauh dari 6% dan keadaannya masih bisa dikendalikan naik turun secara sedikit-sedikit. Nah, industri jasa yang didominasi seperti negara besar Amerika Serikat dan juga Cina masih bertumbuh dengan lambat dengan angka satuan persen yang selalu naik. Nah, di sini aktivitas manufaktur juga masih di bawah kendali dan selalu stabil sebelum pandemi berlangsung. Nah, di sini kita bisa lihat seperti perang dagang Amerika Serikat dan Cina yang selalu meningkatkan kualitas dan kuantitas perusahaan dan pabrik buatannya. Juga ekonomi global yang tidak memburuk dengan perkembangan GDP tiap negara yang berada di angka 1-6%. Keadaan ekonomi di seluruh dunia ketika pandemi COVID-19. Karena adanya pandemi COVID-19 ini, pembatasan dilakukan mulai bersifat semi hingga total penguncian wilayah atau lockdown. Upaya itu dilakukan untuk menekan penyebaran COVID-19 yang menyebabkan ekonomi di negara miskin terguncang. Ekonomi negara berkembang dan negara maju pun babak belur. Hampir seluruh sendi ekonomi terdampak. Sementara itu, bursa saham di sejumlah negara juga anjlok pada awal Maret 2020. Misalnya, indeks saham Dow Futures di Amerika Serikat turun lebih dari 1.000 poin. Bursa saham di negara lain juga turun, di antaranya indeks saham Jepang Nikkei 18 5,82%, indeks saham Hong Kong Hang Seng turun 4,02%, dan indeks saham Australia anjlok 6,34%. Indeks harga saham gabungan sempat turun 5%. Bahkan, Bursa Efek Indonesia sempat membekukan perdagangan beberapa kali yang saat itu menyentuh level di bawah 4.000. Hingga saat ini, aktivitas ekonomi masih naik turun mengingat kondisi ekonomi global diwarnai ketidakpastian seiring kekhawatiran gelombang COVID-19 baru di Eropa. Tumbuhan ekonomi global yang terpukul itu memberi dampak bertambahnya angka kemiskinan di seluruh dunia. Ramalan kondisi ekonomi jika pandemi sudah berakhir. Prediksi ekonomi setelah pandemi adalah perlambatan pertumbuhan ekonomi yang sudah terjadi di berbagai negara masih akan berlanjut ke depannya. Kemudian, produktivitas di berbagai sektor usaha juga diprediksi akan mengalami penurunan. Kesenjangan antara pasar modal dan sektor ekonomi real akan terjadi. Hal ini diakibatkan oleh kebijakan pelanggaran kuantitatif atau quantitative easing yang dilakukan oleh beberapa negara maju. Efeknya, uang yang telah dicetak secara signifikan tidak benar-benar teralirkan ke level terendah di ekonomi real, justru terperangkap di banyak instrumen pasar modal. Pergerakan inflasi akan cenderung landai, bahkan bukan tidak mungkin deflasi terjadi.